Oke, salam budaya, saudara-saudara sekalian, teman-temanku sekalian. Kembali lagi dalam program Tukar Kauruh di channel Dunia Keris. Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat sentosa, diberikan kemudahan selalu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis pamor yang ada di Tosanaji. Dari sekian banyaknya pamor, kalau kita ngomongin pamor ya di Tosanaji itu ada banyak sekali. Mungkin saya aja sampai nggak tahu ada berapa jumlahnya. Tapi yang pasti ada banyak sekali dan variatif. Dan setiap pamor yang sejenis itu pun pasti beda-beda. Nah, kita akan membahas pamor yang sederhana dulu. Yaitu sebuah pamor yang disebut dengan pamor wengkon. Pamor wengkon sendiri ini adalah salah satu motif pamor yang bentuknya itu seperti garis tepi ya, seperti itu. Ada beberapa orang juga yang mengatakan pamor ini sebagai disebut dengan pamor tepen atau pamor lis-lisan karena memang bentuknya tuh hampir seperti lis pada bilah keris. Terus beberapa literasi yang dibaca juga pamor wengkon ini masuknya dalam kategori pamor rekan gitu. Memang pamor yang dibuat atau dikhususkan untuk dibentuk seperti lis pada bilah keris. Ciri-cirinya sendiri tadi beberapa sering kita singgung ya sudah di awal. Ciri-cirinya itu seperti sebuah garis lis yang mengelilingi bilah keris dari bawah ke atas menggaris seperti lis sampai balik ke bawah lagi. Jadi gitu. Pamor wengkon sendiri itu juga biasanya yang populer yang sering terlihat tuh satu garis utuh. Walaupun memang ada banyak ya kategori wengkon yang gagal dalam keproduksian. Cuman kalau yang dikatakan pamor wengkon yang baik itu adalah pamor wengkon yang wengkonnya itu nggak putus. Jadi memang utuh sampai balik ke bawah lagi gitu. Nah, dari ciri-ciri wengkon ini sebenarnya pamor wengkon juga banyak yang tidak hanya berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri adalah tidak hanya dicantumkan satu pamor wengkon saja. Dimana beberapa pamor wengkon itu juga banyak yang di dalamnya di bilah tersebut terdapat pamor yang mendampingi. Salah satu diantaranya itu seperti pamor wengkon isen. Nah, pamor wengkon isen ini sama, ciri-ciri wengkonnya tetap sama seperti lis, namun di dalam pamor wengkon ini terdapat pamor tambahan yaitu pamor wasuta di dalamnya. Masuknya ini ke dalam pamor wengkon isen. Selain itu juga ada lagi kayak pamor tambal wengkon. Mungkin saudara atau teman-teman tahu pamor tambal ya. Nah, ketika pamor tambal itu bentuknya seperti di setiap di bilahnya itu ada beberapa gitu, nanti dari bawah, tengah, atas gitu. Nah, pamor tambal ini yang ditambah dengan wengkon nanti akan menjadi pamor tambal wengkon. Ada satu lagi pamor yang dimana pamor wengkon bersanding dengan pamor adek. Walaupun penyebutannya ini ada dua versi. Ada yang mengatakan nama jenis pamor ini disebut adek wengkon. Ada juga yang mengatakan pamor ini masuk di Jokinurung. Tapi terlepas dari itu bentuknya tetap sama dan itu ya tetap disepakati bersama. Pamor adek wengkon ya pamor Tejo Kinurung. Jadi pamor yang sama. Bentuknya pamor wengkon ditambah di tengah-tengahnya ada adek. Itu garis lurus ke atas pamor adek itu. Karena tadi masuknya dalam kategori pamor rekan ya tentunya pembuatnya harus memiliki keterampilan khusus atau metode-metode khusus dalam pembuatannya. Salah satu contoh pamor wengkon keris ya, keris pop yang mungkin bisa kita kenali dan agak populer
keris yang dimiliki oleh presiden kita sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, yaitu sebuah pusaka yang dinamai Kiai Kanjeng Kiai Tengara. Saat ini kerisnya ada di Museum Keris Nusantara yang ada di Surakarta. Nah, di dalam bilah keris itu terdapat pamor wengkon, benar-benar wengkon utuh di bilahnya, wengkon saja. Tapi makna pamor wengkon tentunya tetap ya, setiap apa yang ditumpahkan atau diciptakan di sebuah bilah keris memiliki makna dan simbolik tertentu. Jadi untuk maknanya sendiri dari pamor wengkon ini cukup beragam, cukup banyak orang yang memaknai pamor tersebut. Tapi saya rangkumkan dari beberapa makna yang ada menjadi beberapa rangkuman, yaitu ada makna perlindungan dan makna pembatas. Nah, dari bentuknya yang seperti bingkai itu menjadikan sebuah simbol atau makna perlindungan, melindungi apa yang ada di dalamnya. Contoh kayak tadi ada pamor wengkon isen gitu kan. Berarti kan dia melindungi setiap apa yang ada di isi yang ada di dalamnya. Mungkin bisa bermakna menjadikan perlindungan akan kerezekian, perlindungan akan harga, tentunya sesuatu yang berharga di dalamnya dilindungi, seperti itu. Pembatas. Nah, makanya tadi sebelumnya ada yang mengatakan pamor ini disebut dengan pamor lis-lisan. Nah, memang bentuknya seperti lis, pembatas. Jadi mungkin kalau di dalam bilah keris kan seperti ada pembatas bila bagian luar dan bagian dalam, seperti itu. Ada juga yang mengatakan pembatas antara hal yang gaib dan hal yang nyata, seperti itu. Intinya ya ini menjadikan simbol pembatas. Untuk membatasi apa? Ya tetap pemaknaan kembali kepada pemilik dan keinginan pembuat. Membatasi dari suatu hal buruk, suatu hal apa dan segalanya. Tapi secara gampangnya itu diartikan dari pembatasan. Juga ada yang menyimbolkan atau memaknai ini sebagai sebuah kewaspadaan. Dimana tadi kan sudah ada perlindungan, pembatasan. Nah, dari kedua itu menurun menjadi sebuah makna kewaspadaan. Mewaspadai apa yang kemungkinan akan terjadi. Jadi menahan suatu hal buruk akan terjadi, seperti itu. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ini kan akhirnya memberikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita harus senantiasa waspada akan hal apapun itu. Menjaga diri kita, memberikan batasan-batasan suatu hal yang sebaiknya tidak kita lakukan atau suatu hal yang kemungkinan akan merugikan diri kita. Itulah yang harus kita terapkan ya. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, ketika kita ingin melangkah kepada suatu tujuan, tentunya kita harus memiliki antisipasi dan merencanakan suatu hal apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan terjadi. Setelah itu kan pasti ada suatu hal yang tidak terduga di dalamnya, dalam suatu perjalanan atau proses. Nah, kita juga harus tetap waspada akan hal itu. Kita harus tetap siap dengan apa yang tiba-tiba terjadi. Harus bahasanya tuh kayak kita harus ready melewati setiap cobaan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang perihal pamor wengkon ini. Mungkin kedepannya kita akan bahas lagi deh pamor-pamor yang lain, karena saya juga senang gitu dengan membahas pamor ini, dimana setiap pamor itu pasti selalu mengajarkan suatu hal dalam kehidupan kita. Itulah asiknya di Kristus, seperti itu. Di Tosan Aji terutama. Tosan Aji itu banyak mengajarkan kita tentang kehidupan ini. Baik, ketemu lagi lah nanti kita di episode selanjutnya ya. Jika ingin request pamor apa, boleh tulis di kolom komentar. Tentunya nanti kita akan pelajari juga dan kita akan buatkan videonya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.